Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hak milik atau eigendom dan bejit dan hukum jaminan pada mata kuliah Hukum Perdata oleh dosen pengampu Ibu Tuti Rastuti SHMH dan Bapak Gandhi Parmacista SHMH. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ajeng Yolani, NPM 201000109 dari kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Pertama, kita akan membahas tentang hak milik atau eigendom. Berdasarkan pasal 570 KUH Perdata, hak milik atau eigendom merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap keadaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan dari undang-undang dengan disertai pembayaran ganti rugi. Hak milik juga merupakan salah satu jenis hak kebendaan yang diatur di dalam buku 2 Bargeling Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut merupakan ciri-ciri dari hak milik yang diutarakan oleh Profesor Sri Sudewi Mas John Sopwan. Yang pertama, hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebendaan lainnya. Kemudian, hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Lalu, hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Dan hak milik merupakan inti dari kebendaan yang lain. Meskipun hak milik merupakan hak kebendaan yang paling utama, terhadap hak milik juga ada batasan-batasannya, yaitu yang pertama, undang-undang dan peraturan umum. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan. Yang ketiga, hukum tetangga. Yang keempat, kemungkinan adanya pencabutan hak atau outgaining. Dan yang kelima, penyalahgunaan hak. Kemudian gugatan atau ekti mengenai hak milik. Hak milik itu dilindungi. Beberapa gugat diantaranya yang diatur oleh undang-undang adalah gugatan revindicati, pasal 574 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa tiap-tiap pemilik suatu kebendaan berhak menentukan kepada siapapun juga yang menguasainya akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya. Gugatan dapat diajukan oleh pemilik ke hakim supaya bendanya disita atau beslag. Gugatan ini terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hanya saja pada benda bergerak terdesak oleh pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Cara memperoleh hak milik di dalam KUH Perdata yang diatur di dalam pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama, pemilikan atau pendakuan. Yang kedua, perlekatan atau ikatan. Yang ketiga, daluarsa atau lampauannya waktu. Yang keempat, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat. Yang kelima, penunjukan atau penyerahan. Sementara cara memperoleh hak milik di luar KUH Perdata, yang pertama, penjadian benda. Yang kedua, penarikan buahnya. Yang ketiga, persatuan benda. Yang keempat, pencabutan hak. Yang kelima, perampasan. Yang keenam, pencampuran harta. Yang ketujuh, pembubaran dari sebuah badan hukum. Dan yang kedelapan, abandonment. Cara memperoleh hak milik dapat dikelompokkan ke dalam dua cara. Yang pertama, originir, tidak berasal dari orang lain. Yang kedua, derivatif, yaitu cara memperoleh hak milik melalui orang lain, yang sebelumnya telah ada yang mempunyai hak atas benda tersebut. Sifat memperoleh hak milik. Sifat hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak eigendom. Maka dengan demikian, hak milik memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, turun-temurun. Artinya hak milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena hukum dari seorang pemilik tanah yang meninggal kepada ahli warisnya. Yang kedua, terkuat. Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut yang paling kuat di antara hak-hak atas tanah lainnya. Yang ketiga, terpenuh. Artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. Yang keempat, dapat beralih dan dialihkan. Yang kelima, dapat dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan. Dan yang keenam, jangka waktu tidak terbatas. Penyerahan atau levering. Penyerahan atau levering merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain. Cara untuk memperoleh hak milik ini didasarkan pada pasal 584 KUH Perdata, dan penyerahan atau levering ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, penyerahan secara nyata, yaitu perbuatan berupa penyerahan kekuasaan belaka atau penyerahan secara fisik atas benda yang dialihkan yang biasanya dilakukan dari tangan ke tangan. Yang kedua, penyerahan secara hukum,
yaitu perbuatan hukum yang memindahkan hak milik atas suatu benda dari seorang kepada orang lain. Perbuatan hukum mana yang dilakukan dengan membuat surat atau akta penyerahan yang disebut akta pantransport, yang diikuti pendaftaran di lembaga pendaftaran yang diperuntukkan untuk itu. Hak milik bersama atau medi eigendom. Pasal 573 BW menyatakan bahwa membagi suatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Maka, hak milik bersama terjadi jika dua orang atau lebih merupakan pemilik dari suatu benda yang sama, dan setiap pemilik peserta memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda itu. Macam-macam hak milik bersama itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak milik bersama yang bebas, yaitu jika hubungan antara para pemilik satu dengan yang lain hanyalah semata-mata hubungan sesama pemilik sama-sama atas sebuah benda. Yang kedua, hak milik bersama yang terikat, yaitu jika beberapa orang menjadi pemilik bersama-sama atas suatu benda sebagai akibat adanya hubungan yang memang telah lebih dulu di antara pemilikan itu. Lalu kita masuk pada pembahasan bezit dan hukum jaminan. Poin A. Hak menguasai atau bezit. Bezit diatur di dalam pasal 529 sampai 569 buku 2 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 529 KUH Perdata, bezit merupakan suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Pembedaan bezit. Bezit dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, beziter yang tergoder trou atau bezit yang jujur. Yang kedua, beziter yang terquarder trou atau bezit yang tidak jujur. Bezit harus dibedakan dengan memegang atau detenti, di mana seorang menguasai benda berdasarkan suatu hubungan hukum dengan seorang lain, yaitu pemilik atau beziter dari benda itu, pada seorang pemegang atau detentor. Misalnya, penyewa dianggap bahwa kemauan yang dimiliki benda yang dikuasainya tidak ada. Cara memperoleh bezit. Menurut pasal 540 BW, cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan jalan auction. Bezit ini diperoleh dengan perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung. Yang kedua dengan jalan traditio atau pengoperan. Artinya, memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu. Bezit ini diperlukan karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya. Kemudian interventi daripada bezit atau pertukaran bezit. Orang yang membezit suatu benda bisa bertukar menjadi holder atau detentor saja dari benda itu, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan kehendak dari orang yang ketempatan barang. Yang kedua, bantuan atau ikut serta pihak yang lain. Menurut pasal 536 KUH Perdata, dengan perubahan kehendak saja tidak dapat terjadi pertukaran bezit tanpa turut serta dari pihak lain. Gugat bezit atau bezit ekti. Hak gugat hanya diberikan kepada beziter bergeling bezit dan bukan detentor. Serta gugat bezit hanya dapat diajukan dalam hal ada gangguan bukan karena hilang, berdasarkan pasal 550 KUH Perdata. Kemudian gangguan bezit dapat berwujud meminta pernyataan deklaratoir dari hakim bahwa ia beziter dari benda itu, kemudian menuntut agar jangan mengganggu lebih lanjut, lalu meminta pemulihan dalam keadaan semula, dan meminta penggantian kerugian, kemudian cara kehilangan bezit. Menurut pasal 543 KUH Perdata, yaitu karena binasanya benda, hilangnya benda, orang membuang benda, memperoleh bezit dengan cara occupation atau penyerahan. Poin B. Hak kebendaan yang memberi jaminan. Gadai atau pon. Hak yang diperoleh kreditur suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya dari debitur atau orang lain atas namanya debitur, dan yang memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang benda-benda tersebut didahulukan dari kreditur lainnya, kecuali untuk biaya pelelangan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut. Lihat 1150 BW. Hipotik atau hipotek. Hipotik menurut pasal 1162 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi perlunasan suatu perikatan. Hipotik yang menjadi objeknya adalah kapal dengan isi 20 meter persegi. Hak tanggungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Objek dari hak tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang terakhir, fidusia. Fidusia ini dapat kita lihat di dalam pasal 1 tahun angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek dari fidusia ini adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak maupun bergerak, khusus bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.